Udah mulai nih. Go. Assalamualaikum dulu ya kan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan udah di mute semua. Oke. Itu bisa ini. Oke, mungkin teman-teman pada aneh kok minggu ini bisa ketemu lagi sama kita berdua gitu kan. Gak aneh sih, harusnya ya mau sama siapapun yang penting kita diskusi persoalan trading ya adanya di mana ya di Dimek gitu kan. Baca banget udah masuk brother. Lu lama tadi. Minta maaf dulu. Minta maaf ya teman-teman, tadi disuruh dengerin dulu lagu terbaru dari Giban ya. Jadi kita sedikit nggak sesuai dengan jadwalnya. Bro, di belakang ada siapa? Kita ada makhluk halus kayak gitu ya. Ini guys. Ini dia. Founder kita Korek Academy, Coach Sonson. Gini dong, begini dulu. FA dan ini foundernya. Lagi sibuk Coach. Silakan Coach. Jangan lagi Coach. Maaf ini wilayah juga ya Coach. Jangan diganggu Coach. Maaf. Kita lagi mau webinar dulu. Kita yang teman-teman kalau misalkan pengen tahu apa yang sedang dilakukan Coach Sony, betul itu beliau lagi ngisi kelas di education class. Ya betul, education class. Dimana dari hari Senin sampai Kamis ya itu materi dari grup WA. Ya. Nah untuk Jumatnya itu sama kayak gini, penerapan materi-materi dari hari Senin sampai Kamis. Betul sekali. Jadi kita sama-sama dulu aja di mana? Ini udah banyak banget ya. Teman-teman kalau boleh tahu ini dari mana aja kita bisa say hi dulu gitu. Oh gini webinar online. Ya gini namanya online tuh, definisi online tuh kita nggak bisa ketemu langsung, tapi kita bisa bertatapan menggunakan media online, salah satunya webinar Zoom. Bisa berkomunikasi. Betul sekali. Video ini udah gak aneh lagi ya kayak ada. Oke, siap. Woi mantap, Mas Rizky. Siap. Dari mana? Gitu. By the way Mas Rizky dari mana? Kemarin udah ke kantor calon membernya siapa dan kayak gimana? Alhamdulillah tinggal datang lagi aja ke kantornya. Benar-benar kantor kita terbuka dari Senin sampai Jumat tuh kan. Parma hadir. Parma, gua kurang tahu nih. Ini sudah udah gak aneh ya, setiap kita webinar tuh udah selalu ada Mas Damon, Mas Eri Ervian, Mbak Desi. Nah ini nih ada yang baru nih, ada Pak Eko. Ini mah bukan Eko lu, bukan Eko Wahyu, ini Pak Karena Eko. kalau misalkan Eko gua itu pakai K. Betul, ini pakai C, Pak Eko. Ya salam kenal Pak Eko, mungkin Pak Eko ini baru ya masuk ke webinar di Dimek. Salam kenal, mudah-mudahan ini ada hari ini bermanfaat. Nah, Bang Miwa hadir. Oh, ada Pak Peri juga yang sudah hadir. Selamat siang Pak Peri, terima kasih sudah selalu hadir di acara webinar kita. Ketika ada yang mau ditanya atau apa, bisa diskusi di sini ya untuk Pak Peri. Bang Miwa, ya Bang Miwa selalu hadir. Banana. Bisa dong Banana ya? Iya. Banana, ya betul. Banana pokoknya ya. Banana, selamat siang juga buat Banana. Terus paling banyak nih, Mas Rivaldi, ya, Rizky, Mas Adam nih, Mas Adam. Siap Mas Adam. Al-Fatih. Nah, Mas Dia juga selalu hadir. Nah, ada Pak Kiki, Mas Mustaqim, Mbak Natasha Alvina, Naila, banyak lah ya Rojak yang gak bisa kita sebutin satu persatu. Alhamdulillah. Salam kenal Azrul, baru mau gabung, coba gabung nih. Oke, siap, ditunggu. Semoga saya cepat gabung lah ya ke bisnis ini. Oke, untuk pembahasan hari ini, brother. Tema hari ini tuh apa sih sebenarnya gitu kan? Karena yang membuat tema kan mentor sendiri ya. Dan harus yang nanti kita. Kalau menurut bahasa Indonesia itu apa sih? Psikologi dan mindset. Gitu ya. Ya, ini masih mindset ada berdagang ya. Betul. Oke. Lu dulu deh. Man and Psychology Trading. Jadi ke cara berpikir gimana caranya kita ngebuat psikologi dalam dalam bisnis trading ini harus seperti apa kayak gitu teman-teman. Balik lagi seperti biasanya gitu kan, bahwasanya itu dalam trading itu banyak faktor yang harus kita perhatikan. Betul. Pertama, selain dari mungkin kalau berbicara teknikal itu udah biasa banget ya. Kayak ada faktor teknikal, faktor fundamental gitu kan. Cuman ada satu faktor yang benar-benar harus kita perhatikan dan itu tidak bisa dipelajari oleh mentor langsung, nggak bisa. Karena itu adanya masuk pada diri sendiri. Ya, betul. Dan itu sudah disebut adalah
psikologi trading gitu kan. Karena kita masuk di forex atau forex, berarti psikologi trading forex. Nah, mungkin yang harus kita pelajarin di sini tuh bagaimana caranya kita bisa mengontrol psikologi trading kita dalam dunia forex ini. Iya. Itu kan permasalahan selama ini. Pada dasarnya orang yang jago teknikal, orang yang jago fundamental gitu kan. Ketika psikologi trading dia lemah atau psikologi trading dia jelek, yuk fatal semuanya. Setuju gak Brother? Setuju. Contoh lah, lu pribadi, ketika psikologi trading lu itu gak sesuai, dalam artian jelek lah ya, lu kena loss, tapi secara teknikal lu bisa analisa, dalam artian bisa kan, menurut lu trading lu bakalan kayak gimana? Ya, benar lah. Gak bakal bener kan? Hancur lah ya? Ya, betul. Karena psikologi bakalan nyaman dan enak itu tergantung balik lagi ke balance. Betul. Waktu yang digunakan. Betul. Nah, gitu. Karena kalau misalkan balance-nya ya oke, Ya, ideal, ya, ketika lu lihat open posisi lu salah, misal psikologi masih tetap aman karena balance-nya yang kuat. betul sekali. Nah, kalau misalkan balance-nya kita sedikit, itu bakal mengganggu banget. Kadang-kadang itu yang asalnya misalkan ambil posisi buy, terus harga turun, karena balance-nya dikit, panik, ya cut loss. Ya. Misalkan cut loss nih, Betul. ternyata dari cut loss harga naik lagi. Naik lagi, itu yang disebut Itu dengan bakal lebih merusak psikologi kita, benar. Nah, kalau misalnya kita dikasih pertanyaan gimana sih cara kita bisa mengontrol psikologi kita? Nah, itu kan pertanyaan yang harus kita pecahkan. Nah, jadi kalau misalkan saya boleh ngasih tips buat teman-teman dalam dunia trading itu yang harus kita pikirkan tuh apa? Jadi, ketika kita pengen masuk ke market, ada yang namanya itu plan trading. Nah, plan trading itu dibuat dari apa? Dibuat dari technical dan juga fundamental. Disatuin dengan money management. Betul. Itu ingat, teman-teman. Technical tuh kayak gimana sih Pak gitu kan? Technical itu dimana kita didapetin dari riwayat trading kita, dari riwayat analisa yang kita yang kita analisakan. Misal kita menggunakan technical support dan resisten, menggunakan indikator Bollinger, apapun itu udah terciptalah momen. Dalam artian momen ini momen buy or sell, itu udah dapat tuh analisa technicalnya. Atau begitupun untuk fundamental. Setelah itu yang harus kita lakukan apa? Balik ke money management. Money management di sini tuh ditulisin apa? Lu berani rugi berapa? Dan lu siap untung berapa? Gitu loh. Kalau untung nggak. Kalau untung sih gak usah ditanya lah ya, karena setiap orang tuh pasti tujuannya untuk untung. Cuma permasalahan di sini tuh lu siap ruginya di berapa gitu kan? Karena yang namanya bisnis tuh ada untung, ada rugi. Dan Ya, nih, pemikiran ketika lu gabung ke dunia bisnis Trading. forex ini, lu gak boleh punya pemikiran, oke, gue gabung di bisnis ini, gue bakal cepet kaya. Itu salah, bro. yoi. Salah banget. Dalam artian maximum itu ya. Betul. Itu. Iya. Oh, mau tablet boleh? Betul. Boleh. Terusan nyampe mana, bro? Ya, match money. Ya. Nah, kalau misalkan tujuan lu buat cepet kaya, itu trading lu nggak bakalan sehat. Iya. Lu bakalan dikejar-kejar target. Misalkan hari ini gua harus profit 10 juta. Sebelum target itu tercapai, Ya udah terus aja terus. OP. Padahal market nggak sesuai. Betul. Padahal momen itu kan diciptakan. Yoi. Tapi kalau misalkan kita memaksakan masuk ke market, momennya tidak tepat, itu rugi banget. Nah, kalau misalkan saya pribadi dengan Mas Rel dan Coach Sony itu kita lebih memilih menghitung-hitungan dulu ya. Betul sekali. Manajemen kita pakai. Betul. Resikonya dulu kita hitung. Kalau misalkan hari ini kita mau masuk market nih, misalkan dia di harga sekarang. Oke, kalau misalkan sekarang mau ambil posisi sell, resikonya kita taruh di mana nih? Misal. Nah, udah tahu resikonya berapa. Nah, kita ambil sekarang keuntungannya mau berapa nih? Kalau misalkan keuntungannya lebih rendah daripada resiko, ngapain masuk? Betul. Nanti aja. Jadi gini, Momen yang lain. teman-teman ketika teman-teman misalkan berbicara, wah trading forex itu sangat sulit, trading forex itu ngebuat rugi, trading forex itu maksudnya banyak hal negatifnya gitu kan. Nah di sini tuh yang harus kita garis bawahi, mungkin yang udah nonton Topis juga, waktu itu ya sama Aji Dikta ya, kita berbicara yang harus kita pelajari di sini tuh benar-benar ilmu bisnisnya, bukan permasalahan kita masuk ke dunia tradingnya. Dalam artian ketika teman-teman di sini udah punya ilmu bisnisnya, ya teman-teman mau ngejalaninnya juga karena punya ilmunya ya enak gitu. Nah kebanyakan orang di luar sana tuh nggak pengen ilmu bisnis, pengen cepet kaya, alasan mereka sorry ya dalam artian banyak yang titip dana apapun itu, terjadilah apa scam lah, penipuan lah atau apapun itu. Nah maksudnya jangan sampai terjadi hal itu.
dapetin uang tuh kalau dalam trading saya bisa bilang gampang, ya gampang. Tapi itu ada harus kalimat yang garis bawahi, gampang tuh kalau misalkan posisi yang kita tradingkan itu benar. Dalam artian kita trading sell dan posisi si candlestick itu turun, ya udah kita benar itu, ya udah kita dapat cuan. Orang kita cuma duduk aja main handphone gitu kan dapetin uang, nah kayak gitu. Teman-teman yang kami trend. Ada yang bertanya nih, oke, ke atas nih. Long term, 1 bulan, kedepannya Saud kemana master? Oke, kita analisa nanti itu buat besok ke bawah. Trading forex is so easy kalau punya ilmunya dan gak gatel apa terus. Nah, itu yang dimaksud dengan psikologi trading, Mas Dalmon. Jadi, kenapa sih orang bisa gatel? Gue nanya deh, kenapa lu gatel dalam trading? Kalau misalnya harus gatel? Gatel tuh dalam artian pengen opet terus, padahal gak ada momen atau gimana gitu? Karena awal penasaran. Oke, penasaran. Oke, gue bisa terima lah. Ya penasaran karena awal-awal kan, kalau jujur gue juga sama, awal-awal tuh pengennya opet terus. Tapi pas udah kesini dan udah nyobain beberapa kali MC, sekarang tuh jadi mikir, gue masuk market gak bakalan asal-asalan. Tapi gue bakalan masuk market ketika itu bener-bener yang jadi menurut gue baru gue masuk. Benar. Nah, makanya gue tuh kalau misalkan sehari ini misalkan belum ada, gue belum nemu momen nih, gue nggak bakalan masuk. Iya. Nah, kalau misalkan ini udah benar-benar momen yang tepat, gue hajar. Ya, setuju gue. Nah, itu gue dulu lagi. Sekarang. Nah, kalau dulu gatel, lihat candle naik dikit, ambil buy, padahal turun. Ya. Cut loss, ambil sell, naik. Gitu aja terus. Dulu tuh kayak gitu. Tuh. Nah, betul. Kalau untuk gaya trading saya sih sekarang lebih nunggu benar-benar momennya dan resikonya lebih kecil daripada tax profitnya. Betul sekali ini. Jadi kalau misalkan dikatakan lagi kenapa gatal itu terjadi, ya tadi benar dikarenakan penasaran dan itu nggak bisa kita pungkiri bagi trader awal dalam artian sorry ya kasarnya gitu kan, kalau orang awam itu di dunia trading chart aja bakal terus dipantengin. Padahal pada dasarnya kalau misalnya kita udah tahu gitu kan harian chart itu ranknya di berapa, misal untuk SIOSD ranknya di berapa, dan lu udah punya money manager, lu gak bakal matengin chart. Dan lu bakalan masuk ke momen itu ketika benar-benar emang si momen itu tuh disetujui oleh apa? Oleh kesiapan risiko kita, gitu kan? Itu kalau misalnya kita ngomongnya udah ngerasa tahu money management. Tapi kalau untuk orang ya itu gak bisa dipungkiri, kita bakalan gatel. Cuma nih, aku pribadi mau ngasih tips kepada teman-teman yang baru masuk ke dunia trading atau apalagi pemula. Ketika kita gatel, yang harus kita lakukan apa? Bukan garuk. Dalam artian ada akun demo, di mana akun demo itu ditujukan untuk orang-orang berlatih dalam dunia trading. Gitu loh. Ya. Jadi ketika lu gatel, lu jangan masuk ke akun real. Kenapa? Karena gatel lu itu bisa ngebuat diri lu miskin. Dalam artian ya kalau misalkan loss 20 juta, terus 15 juta, syukur-syukur kalau benar-benar ya tadi setiap orang yang nggak siap. Tapi pertanyaan di sini, siap gak kehilangan uang dalam satu hari sekian duit gitu kan? Sedangkan zaman sekarang PPKM nyari uang berapa berjuta tuh lumayan sulit gitu kan? Bagi orang-orang yang berbisnis di luar sana. Nah, maksud ditujukan akun demo, akun real tujuannya untuk apa? Akun demo ditujukan untuk berlatih. Akun real ketika kita udah masuk dalam hal persiapan di tradingnya. Gitu, apalagi di sini banyak banget ya orang awam di dalam trading. Tapi kita nggak bisa pungkiri, ya gak tahu terjadi karena apa? Penasaran tuh, ya benar. Tapi penasaran itu alangkah baiknya digunakan di mana? Di akun demonya, gitu teman-teman. Jadi jangan sembarangan dalam trading tuh. Karena apa? Karena kalau udah kehilangan uang ya nangis. Gitu kan pusing kayak gimana. Orang tujuan trading itu untuk kita mendapatkan keuntungan kan? Oke deh, gitu teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyain boleh tanya lagi di sini, kita sambil analisa ya. Boleh Mas Iqbal gantian. Boleh lu dulu. Apa? Analisa. Boleh, menurut lu, kata lu kan tadi menciptakan gue tuh trading ketika momen saya benar-benar ada. Betul. Kasih contoh ke teman-teman di luar sana maksud dari momen itu kayak gimana? Kita analisa dulu ya. Tadi sih saya udah share analisa sih tadi pagi di Forex Academy. Ini sih Mas, ini udah, kalau saya sih lebih ke pakai Fibonacci ya, udah simpel. Nah, yang ini gua tandain menjadi area sell.
Ini. Jadi, nah kalau misalkan kita perkecil lagi nih, kita ambil posisi template di H4 kayak gini. Nah, kenapa ini menjadi area sell? Menurut pandangan saya, kita bisa dilihat juga di sini ada beberapa yang namanya itu support become resistant atau bisa disebut SBR ini teman-teman. Nah di sini ini tahanan kuatnya banget. Makanya tadi saya pagi-pagi nge-mapping itu di Forex Academy Club, itu teman-teman bisa cari karena itu channel gratis ya. Iya. Itu siapapun bisa masuk ke sana. Nah kalau misalkan menurut saya ini momennya masih momen sell menurut saya. Nah di sini ini kan udah kesentuh nih 1788, ini udah masuk area sell. Iya. 788. Iya. Berarti itu udah dapat sebenarnya kalau Iya. teman-teman yang tadi udah masuk udah kayak Tuh, kayak gini. Nah untuk jangka panjangnya ini nggak tahu ya, kalau misalkan saya sih lebih cenderung turun. Kalau menurut pandangan saya, karena bisa dilihat juga dari trendline, ini dia belum. Itu enak, itu enak banget. Coba lu buka D1 dan lu perbesar. Lihat pola, lihat candlestick-nya. Jangan Iya. pola, lihat candlestick. Itu tuh udah menandakan lu bisa garin yang ini. Ini kan ya maksudnya kalau D1 kan dalam artian D1 itu satu hari. Itu tuh menandakan bahwa dia tuh apa namanya itu tidak kuat dalam hal kenaikannya. Jadi nge-break belum nge-breakout, masih nge-break dan artian ada penahanan untuk kenaikannya. Jadi kalau misalnya di D1 kan pribadi untuk trendline-nya sendiri cuma kayak gini doang. Karena ini ambilnya apa namanya itu daily ya. Nah sini nih, nah gini. Jadi itu dalam artian dia gak berhasil menembus trendline-nya. Nah kayak gitu ya. Kalau misalkan untuk tadi yang bertanya Sau jangka panjangnya kemana, kalau menurut saya pribadi itu dia masih bisa kuat turun. Ya kalau misalkan dikit-dikitnya nih ya turunnya kemana 17, 20 atau paling jauhnya itu Gak dikit gila. 16, 70-an. Itu gak dikit 17-20 tuh kalau di Saul tuh. Ya mantap, bagus lah. Nah kalau saya sih kayak gitu ya. Nah cara untuk menentukan seberapa jauh dia bakalan turun, nah saya pakai Fibonacci lagi ya. Yang ini, yang ekspansi. Kita tarik dari sini, kita tandai ya nanti. Nah sini. Ini kalau misalkan teman-teman kuat balance-nya, ini pasti C ya. Cuman yang kebanyakan itu trader bukan ketahanan waktu, tapi ketahanan tangan. Untuk nge-cut profit. Ya. Karena teman-teman kita kebanyakan itu Kuat kuat nahan. tahan floating merah Ya. daripada floating Gak biru. paham lah ya. Nah kita tandai dulu ya. Teman-teman bisa tarik disamain aja. Nah di sini ini tarik dari sini Dari high to low. ya ke sini. ABC ya. Ini Berapa tambah C nya sini. Nah ini ya. Jadi teman-teman tariknya dari sini. Tuh, dan itu udah terbentuk polanya. Ini ABC ya, A, B, C. Nah ini tugas sekarang Sau itu kalau misalkan dia nggak nge-break trendline-nya ya. Nah ini tugasnya itu dia ke sini dulu. Pertama targetnya ke sini 17.30 lah, 17.30. Nah kalau misalkan ini ke breakout, dia targetnya ke sini, teman-teman. Nah 16.68 dan paling jauhnya kita bisa lihat di sini. Tarik lagi. Nah ini kalau misalkan dulu Itu sih ngomongin dengan keadaan akun yang ini ya, iya 0,10 juga dengan balance 100 juta sama. betul. Makanya yang diperlukan itu adalah hitung-hitungan itu seperti Nih, ini 16 ini target jauhnya ya. Nah, kayak gitu. Karena kenapa? Karena kalau misalkan kita perkecil lagi, beres ya. perkecil lagi ya. Gitu ya. Nah, ini level ini belum pernah
sama sekali si Sau dicoba. Betul. Dalam artian kalau misalkan ini kan udah pernah dicoba nih, Sekali, 2 kali sekali nih, ini dicoba, tapi dia nggak berhasil, tembus. ya nggak berhasil nge-break out. Betul. Hasil dia retrace, tapi dia nggak berhasil Ngelewatin trend line. bukan ngelewatin trend line, tapi dia itu ada di level 50 nya kalau nggak salah. Nih. Area bener-bener kan 61 nih. Nah kalau misalkan teman-teman kemarin di sini ambil posisi sell, karena ini emang area sellnya banget. Nah di sini ini kenaikan dia itu cuma koreksi. Iya. Nah makanya di sini diturunin lagi. Nah cuman di sini nggak berhasil. Biasanya kalau misalkan udah 2 kali dicoba Udah jadi kuat. Cuman kalau misalkan ketiga kalinya itu antara ditembusin dalam atau enggak diretresin Langsung lebih naik. jauh. Betul. Makanya sekarang benar-benar hal yang harus kita pelajari sekarang. Betul. Nah kalau misalkan saya sih kayak gitu, untuk jangka panjangnya saya masih bisa turun. Kalau menurut saya, nah, makanya kenapa trading itu harus hitung-hitungan dan lotnya dijaga. Ya, Ini. begitu. Karena nggak bakalan ada analisa yang 100% tepat. Iya, Ya kan? itu permasalahan. Itu. Dan indikator terbaik menurut saya dan Mas Religi itu diri kita sendiri. Setuju. Dan pola candlestick atau bukan sampai Betul. Jadi gini, teman-teman. Kalau misalnya dari kalimat Mas Iqbal tadi berbicara gitu kan, kita bisa garis bawahi. Permasalahan yang terpenting di sini itu dalam trading itu, ketika kita berbicara long term gitu kan, balik lagi seberapa kita siap dan kita lihat Ya, ketahanan dana kitanya. Masalahnya gini bro, ketika kita berbicara long term, itu kan terjadi jangka panjang. Iya. Sedangkan trading itu bisa dilakukan intraday juga, Betul. gitu kan? Iya. Ada orang yang siap dengan jangka panjang, ada orang juga yang siap, yang nggak siap. Jangankan gitu, orang yang melihat udah profit dalam artian $100 nih, Iya. kan mereka kayak, oh ini gue udah profit nih 1 juta gitu kan, dan dia bakal ngawin cut profit, Iya. karena dia nggak siap. Iya. Padahal untung loh, secara logika kan. Nah maksudnya di sini tuh bener-bener kesiapan tuh apa? Dilihat dari apa? Iya, Dari itu jam terbang juga. Itu balik lagi ke gaya tradingnya. Kalau misalkan pengen long term boleh. Kalau saya sih bikin 3 akun bro. Tujuannya untuk itu tadi. Ya kalau akun yang pertama itu buat long term. Yoi, bagus tuh. Yang kedua itu buat tabungan. Betul. Dalam artian itu bisa scalping, bisa iya. long term, Yoi. bisa apa? Pokoknya bisa. Ya buat kehidupan Iya. sehari-hari lah ya. Nah, yang akun ini udah yang akun ketiga ini buat makan, buat jajan. Tuh. Yang akun kedua ini buat nikah, buat rumah, buat masa depan lah. Serban. Iya. Nah, akun yang ketiga ini buat anak-anak saya nanti. Pasti. Karena kan jangka panjang. Keren ya. Kalau saya udah dipikirkan dari sekarang. Emang harus kayak gitu. Emang harus kayak gitu dalam Makanya kehidupan. kalau misalkan punya akun 3 itu enak. Yang satu buat scalping, yang 2 buat intraday semi long term. sampai langsung ya. Nah, yang ketiga untuk Jangka panjangnya. Cuman permasalahan tuh long term kan ya itu tadi lah ya, maksudnya long term tuh bukan berarti 1 hari 2 hari, Betul. tapi Bisa bulanan, bisa bisa bulanan. tahunan. Nah itu balik lagi ke siapa dari kita, Ya. tipikal kitanya gitu. Kayak itu untuk secara long termnya. Nah kalau misalnya saya pribadi, kalau long term saya setuju sama Mas Iqbal. Nah, kita juga bisa trading dengan menggunakan intraday. Betul. Intraday berarti time frame yang kita gunakan itu jangan lebih dari weekly. ya. Dan paling besar itu daily itu udah paling besar banget. Nah kalau intraday kita bisa gunakan time frame yaitu H4 dan juga H1. H4 untuk analisa dan H1-nya untuk eksekusi. Itu dalam trading. Time frame itu pemilihan tertentu sangat penting. Karena apa? Karena setiap pergantian time frame otomatis pola candlestick pun akan berbeda gitu kan. Scalping, orang-orang scalping bakal menggunakan time frame berapa? Time frame M15, M5. Kenapa? Karena di sini terjadi pergantian candlestick-nya ya sangat cepat, berarti per 15 menit sekali. Oh, kalau di M15 terjadinya kayak gini gitu kan. Kalau di M30 kayak gini, di H1 kayak gini. Nah, ini yang disebut pengandalian time frame. Nah, kalau intraday dipakai ini di apa? Di H4 dan juga H1. Nah, kalau misalnya saya sekarang udah pakai Bollinger Band gitu kan, yang sering kita bilang untuk cara definisi Bollinger itu kayak gimana? Ada upper, middle, lower, sangat simpel sekali. Upper sell, lower buy. Tujuannya kemana? Middle. Untuk untuk indikasi di Bollinger Band-nya. Misal kita tambahin untuk melihat harga jenuh, kita tambahin pakai stokastik lah ya. Tapi
tadi itu balik lagi trading itu apa, ke kesiapan diri kitanya gimana gitu. Kalau misalnya kita tipikalnya yang long term, ya udah sih tinggal long term aja kayak gitu kan. Nih kalau misalkan ditambahin dengan stokastik, di sini kita bakal ngelihat harga jenuhnya, harga jenuh sell sama harga jenuh buy gitu kan, dimana entry sell, dimana entry buy. Nah untuk melihat di stokastik sendiri, ini udah ada level 80 sama level 20 ya. Nah ini untuk entry-entry-nya normal pun gak apa-apa karena disitu bisa kelihatan nih kayak gini. Nah ini untuk entry sell, ini untuk entry buy. Kalau misalkan dalam stokastik di Bollinger Band, untuk entry sell, entry buy-nya kayak gimana? Sell di upper band, buy di lower band, tujuannya ke middle band ya. Itu bisa dikombinasikan pakai indikator apapun, karena pada dasarnya indikator terbaik itu bukan yang kayak gini, tapi diri kita sendiri. Kalau tadi tinggal ditambahin apa, trend line misalkan ya nggak ketemu, support dan resisten kayak gini, support resisten ini udah dapet, banyak banget indikator yang bisa kita gunakan. Nih ini udah dapet kan resistennya, kita tandain lagi apa, supportnya. Setelah kita bisa menemukan momen, udah menemukan momen nih, yang kita tanyain apa, kesiapan diri kita, kerugian kita di berapa gitu kan. Momen kita udah dapat buy, pas kita lihat oh ternyata kalau misalnya kita pakai buy, SL-nya dapat segini nih, lu siap gak dengan SL segitu? Gitu maksudnya teman-teman. Karena untuk momen itu kita sendiri menciptakan berdasarkan analisa teknikal kita. Gitu. Kenapa kita bisa berbicara kayak gini? Karena kita juga diedukasi dan belajar bersama Master Sony. Thank you, Coach. Coach ini ada lagi sibuk. Coach ada mau nanya nih, Coach. Bisa dijawab, Coach. Master, sorry nanya. Kalau bedanya dengan yang robot gimana kah? Karena kalau untuk pegawai yang kerja gimana kah? Sorry, tanya karena maksudnya perbedaan trading di robot gimana dengan manual gimana? Karena saya sendiri pegawai gitu ya. Oke, Mas Eko, thank you pertanyaan. Ini banyak banget orang yang sering bertanya perbandingan antara robot dan juga manual, gitu kan? Kalau misalkan kita bahas sekarang robot dan manual, mending mana, gitu kan? Balik lagi, mau robot, mau manual, tujuannya kita sama-sama profit. Cuman yang ngebedain di sini tuh adalah sistem tradingnya. Kalau robot tuh lebih ke otomatis, dalam artian kita gak harus memikirkan apapun, ya robot udah langsung sell buy. Menurut definisi robotnya gitu kan. Tapi, nah gue bilang kayak gitu. Langsung lah, lo aja bilang. Tapi kalau misalkan robot, kita itu nggak punya kendali atas akun kita sendiri. Gitu. Nah kalau misalkan manual, itu kita sendiri yang punya kendali 100%. Money management. Betul. Mau cut loss, mau cut profit, mau TP, mau SL, itu kita sendiri yang menciptakan. Nah kalau misalkan pakai robot, itu udah di setting pakai algoritma. Betul. Ini kalau misalkan saya boleh bilang gitu kan, plus minus antara robot dan manual kayak gimana. Ketika robot dia bisa baca fundamental, robot gak punya psikologi trading gitu kan. Terus robot gak punya money management sendiri menurut perhitungan diri kita. Gitu. Robot bisa rugi gak? Tanya orang yang trading di robot di luar sana, tanyain, bohong banget kalau dia ngomong gak rugi. Ada kok ruginya. Robot bisa MC gak? Tanya orang di luar sana, saya juga sering banyak telepon, ada yang MC dikarenakan robot. Gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin rugi dan untung, ya sama aja, di robot juga ada. Itu pertama. Nah, kalau misalkan manual trade atau manual trading sendiri kayak gimana? PR-nya apa? Kita sendiri, pribadi kita yang harus mengupdate diri kita dalam kemampuan di trading forex. Seperti Kang Haji kemarin dia bilang, sekali lagi saya bilang, dia tuh ketika masuk ke trading forex yang dia cari itu bukan masalah profitnya, tapi lebih ke apa? Edukasi di trading forex itu kayak gimana? Kenapa gue harus buy? Kenapa gue harus sell? Kenapa gue harus pakai lot segini? Kenapa TP gue segini? Kenapa sell gue segini? Itu tuh semuanya berdasarkan analisa, berdasarkan apa? Hitung-hitungan. Jadi dalam dunia bisnis itu nggak sembarangan. Cuman kalau mikirin enaknya di manual tapi kayak gimana, balik lagi, resiko kita sendiri yang mengatur. Oke, saya pribadi misalkan siap resiko ini 500.000 untuk hari ini, ya atur dulu 500.000. Take profit saya siapnya 2 juta, ya udah. Itu enaknya, tar. Disempurnakan lagi sama apa? Sama Didimek pribadi kita ada edukasinya, sama kita ada kelas signalnya. Jadi buat teman-teman yang awam di sini gitu kan, gak bisa analisa teknikal, jangan khawatir. Kenapa? Ya ada mentor yang bisa apa? Yang bisa ditanya. Ada mentor yang selalu memberikan signal untuk para member di luar sana. Dan itu pun misalkan kalau misalkan bapak di luar sana udah bisa trading, misalkan ada signal yang keluar dari Didimek misalkan, terus nggak sejalan sama analisa bapak, itu nggak harus di-follow juga. Itu karena itu bukan pemaksaan ya. Ini kalau misalnya keluar signal ini harus di-follow, nggak kayak gitu juga. Ya, betul.
Ini ada yang nanya nih Coach. Oh, beda. Master, Oke, boleh. Ini ada yang buka open mic ya? Boleh, silakan. coba. Boleh. Gimana? Kita diskusi aja. Ya, gimana? Boleh, Pak. Halo. Atau bisa kurang jelas bisa ditanya di sini aja, di chat aja. Ya. Kalau perbandingan robot sama manual kayak gimana katanya Master? Apa mungkin bisa Boleh, penambahan? bisa ditambahin. Boleh. Sama Master sekali. Oh, boleh. Gabung aja. Ada. Jadi gini Pak, kalau misalkan robot sama apa namanya? Manual sama robot trading. Jadi sebetulnya robot ada banyak pilihan ya. Ada yang robot dengan yang main game atau robot yang benar-benar dibuat oleh trader, itu beda banget. Contoh yang memberikan robot main game dengan robot yang buat trader itu nggak bisa apa ya? Perbedaannya benar-benar kalau misalkan main game biasanya banyak ondel-ondel, bergasi dan semuanya lah dari kalangan. Tapi kalau misalkan robot yang dipakai yang dibuat trader itu bisa dipakai, tapi dengan catatan kita harus tahu dulu tuh maksudnya tahu dulu logiknya, karena kan robot itu dibuat oleh logik ya. Logiknya itu disebut dengan ya alasan untuk open posisi itu menggunakan apa sih, indikator apa gitu. Jadi kalau misalnya kita beli robot atau mau pakai robot, minimal kita harus tahu dulu logik endingnya menggunakan apa. Sekarang ibaratnya nih ya, robot yang dipakai untuk membuat mobil itu kan mereka tetap ada satu operatornya kan, tetap ada yang jaganya buat apa, ketika ada mesin error atau mobilnya error dia diberi manual. Nah itu bagusnya apa kalau mau pakai robot itu? Bagusnya kita harus tahu dulu logiknya apa, dasarnya itu apa, atau minimalnya kita tetap harus tahu trading itu seperti apa sih, analisa teknikalnya bagaimana, fundamental seperti apa. Karena robot itu nggak bisa membaca kondisi market yang terjadi saat ini. Gitu. Itu kelemahannya. Kalau misalkan yang lain, robot-robot yang lain itu ada yang aneh-aneh kan, banyak aneh-aneh. Saya nggak berani berkomentar karena saya sendiri melihatnya jangan masuk akal. Jadi kalau misalkan robot itu diciptakan untuk agar kita psikologinya terjaga gitu. Betul. Kalau ngomong psikologi setuju. Ya. Karena apa? Karena kalau robot dia nggak punya rasa, gitu. Dia nggak punya hati banget. Ya. Maksudnya gimana sih? Ketika voting berapapun, robot tetap bakal entry. Entry lagi sesuai dengan logiknya. Tapi kalau kita ketika waktu sudah besar, voting sudah besar, kita pasti bakal mulai berguncang gitu. Jadi dari Bapak, kalau saya kalau misalnya kalau pakai robot bisa, tapi dengan catatan Bapak juga harus tahu dulu dasarnya trading seperti apa sih. Betul sekali. Pada dasarnya kita harus tahu ilmunya lah ya. Meskipun pakai robot atau enggak ya sama pakai robot juga kita harus tahu nih sistemnya kayak gimana nih robotnya. Jadi kalau bisa ngomongin psikologi setuju. Ya karena robotnya ada rasa, robot ini cocok. Gitu. Tapi balik lagi semua tuh ada plus dan minusnya. Gitu sih. Oke, mana? Untuk Master, thanks. Ini Pak Eko yang nanya soal barusan. Siapa Eko? Dia baru masuk ke kalau dilihat kita di minggu tadi. Oke, jam 2 berapa aja untuk masuk ke SAU biar gak Jam-jam berapa? Oh, jam-jam gitu ya. Jam-jam berapa aja untuk masuk ke SAU biar gak SL manteng, biar gak selalu manteng di laptop. Lah kata siapa Bu, trading itu harus manteng di laptop, harus mantengin chart, harus mantengin HP. Pada dasarnya harus ya Mas Arso, pada dasarnya nggak harus kayak gitu kan. Ini saya maksudnya gini loh, trading tuh balik lagi, trading itu ada 3 jenis trader. Pertama scalper, intraday, dan juga long term. Nah, orang yang menggunakan long term nggak mungkin dong dia 1 bulan kayak gini berarti. Setuju gak sih? Kagak. Nah, diciptakanlah di M template itu ada yang namanya itu TP dan juga SL itu apa?
Stop loss dalam artian batasan kerugian, dan TP itu adalah take profit untuk pengambilan keuntungan kita. Betul. Nah, tujuan itu tuh untuk apa? Ya untuk itu tadi, kita gak harus ngeliatin laptop, ngeliatin chart. Kita cukup masuk ke ke pasar, misal ada momen buy, momen sell, kita pasang TP, kita pasang SL. Yang tadi saya bilang, dihitung dari mana? Bisa dari money manajemen, bisa dari technical. Misal kita siap kerugian 500.000 dan kita dapat pengambilan 1 juta, ya udah pasang SL dari 500.000, pasang TP-nya 1 juta, clear, posisi selesai. Dalam arti di sini kita pun harus siap kehilangan uang 500.000. Kenapa? Karena kita udah pasang batasan resiko yang tadi itu. Jadi gak harus tuh yang namanya mantengin chart. Orang yang lagi sibuk kerja, kayak tadi Pak Eko kan lagi sibuk kerja, Pak Eko gak usah takut. Kenapa? Karena di Didimax sendiri kita ya kebanyakan itu orang kerja banget, pada orang kerja. Makanya sistem trading kita apa? Intraday dan juga penggunaan TP dan SL, apalagi di Forex Academy ya kayak gitu Pak Eko. Jadi baik SL USD misal TP sekian, SL sekian, tinggal buka MT4, masuk klik buy, pasang TP, pasang SL, handphone disimpan lagi, meeting, yang lagi ngajar gitu, gitulah. Gampang banget ditanya. Oke, ada mau ditanya lagi atau ada tambahan bro? Silakan. Yang mungkin berapa aja kan? Itu kalau misalkan menurut saya sih, Bapak sibuknya di jam berapa? Nah, cari waktu Bapak santai untuk trading. Misalkan kalau di Saul sih rame-ramenya itu pergerakannya ada lihat itu Open Amerika sama Open London. Biasanya ya dari jam 2 sekarang nih. Nah, biasanya pergerakannya itu cukup liar, lumayan liar ya. Open market. Iya, karena itu pembukaan open market di London. Nah, kalau misalkan jam 2 masih sibuk, masih di kantor, masih apapun, misalkan, nah Bapak tinggal trading aja malam, habis jam 7 lah, jam 7 pantengin sampai jam 8 atau jam 9 kan, udah kayak gitu, udah punya momen masuk buy atau maupun masuk sell, silahkan. Terus yang paling penting sih tetap harus batasin resikonya. Jangan pernah lepas stop loss kalau misalkan bapaknya nggak berani cut loss. Tapi kalau misalkan saran saya sih, yang orang yang udah berani lepas stop loss, terus dia awalnya bilang berani berani cut loss, ya awalnya ternyata kalau misalkan karena dia tuh bermain dengan hatinya sendiri. Ya. Ketika misal saya ambil posisi buy, turun mau mendekati SL, ini dilepas SL, lepas dengan dalil gua berani cut loss. Ya. Oke. Pada dasarnya. Oke. Awalnya turun, terus kok lumayan gede nih floating gitu ya. Mulai besar. Mulai besar nih floating. Dalam hati bilang, kalau di cut loss sekarang itu sayang banget. Itu pasti gini. Nah, mulai ya muncul harapan buat channel naik. Tuh. Ternyata makin dalam. Mau cut loss udah tanggung, nahan floating lama ya. Mau di mana yang mau averaging balance gak kuat. Yang akhirnya pusing, baru konsultasi. Nah itu yang salah. Tuh akun yang udah bobrok dan udah hampir MC itu ada satu triknya. Ada. Berani cut loss. Itu bukan trik. Ya berani cut loss. Ya. Atau locking. Ya. Dengan di locking itu benar-benar nunggu momen banget dan Bapak Itulah karena saya nggak menyarankan untuk lepas SL karena itu sangat berbahaya. Betul. Terkecuali Bapak di sini tipikal trading yang tadi lontong itu tuh berarti udah siap dengan kesiapan. Lontong tuh otomatis profit kita bakalan ceria pisan, ceria banget dan artinya besar banget. Resiko kita juga bakalan besar banget. Karena lu udah siap dengan, tapi lu tahu dengan money manajemennya, dengan penggunaan lotnya, yang tadi dikatain oleh Bro Iqbal gitu kan, pada dasarnya kenapa gak boleh lepas SL? Boleh aja lepas SL asal tahu cut loss terbaiknya di berapa. Setuju gak? Lepas SL nih, tapi yang tadi bilang kan, oke gue siap cut loss di 2 juta misalkan. Itu kebanyakan yang kayak gitu. Nah, bisa kayak gitu. Tapi kenyataannya ketika kita udah masuk ke pasar gitu kan, ngerasa 2 juta ini, ini masih bisa naik kan, ternyata malah, nah itulah jadi psikologi trading. Serius,
Makanya trading di sini tuh apa? Ketika teman-teman pengen masuk ke dunia trading dan masuk ke marketnya gitu kan khususnya, harus kita lakukan apa? Plan trading, jangan lupa. Lu udah punya plan trading dan udah kesiapannya gitu kan, siap rugi sekian, siap untung sekian, ya udah selesai. Pada dasarnya trading mah simpel gitu kan. Yang nggak bikin kita gak simpelnya itu apa? Diri kita sendiri. Karena kita gak siap. Selama ini kita yang udah lama di trading, kita siap-siap aja. Namanya siap tuh apa? Bukan hanya siap untung aja, brother. Kita siap dengan kerugiannya apa? Kerugiannya juga. Tapi di balik itu kita benar-benar menciptakan gimana caranya kita lebih besar keuntungan dibanding kerugian. Karena hukumnya bisnis tuh ya rugi ada. Tapi kita PR nih gimana caranya kita lebih banyak untung dibanding rugi. Ya apa ya, ilmunya. Terapin ilmunya, terapin money management, terapin lot yang baik kayak gimana. Insya Allah trading kita nyantai, gak bakal kemakan emosi atau apapun itu. Gitu. Karena pada dasarnya untuk masuk market itu sangat mudah. Udah banget. Yang sulit itu Keluar market. kita harus keluar. Keluar market dengan keadaan profit. Betul. Keadaan luas pun juga jadi masalah kalau misalkan untuk menentukan misalkan biar kita bisa masuk ke komunitas. Ya, betul. Kalau saya sih mending udah deh yang simpel-simpel aja, jangan pernah lepas fokus. Itu aja. Dan oke, SL dipakai tapi lot barbar. Belum kena SL udah MC duluan. Yang kayak gitu, maksudnya dalam artian di sini tuh apa ya? Pertama kan kita tidak bisa memungkiri karena di bisnis trading atau kripto gitu atau apapun itulah ya yang media kayak gini untuk mendapatkan cuannya setuju atau tidak setuju, saya bilangnya setuju, gampang banget ya. Maksud dalam artian gampang tuh sorry yang maksudnya simpel tuh ya kayak kita sekarang kita duduk kayak gini kan, kalau misalnya kita transaksi sell misal di harga 17.90 sekarang dia udah turun ke 780, kita 450, kita udah dapat sejuta kan, ini doang gitu, ngobrol doang. Kayak kemarin saya ngisi podcast gitu, teman-teman tahu ngobrol sama Mas Aji Dikta gitu kan, dia profit 25 juta, bayangin sok bisnis apa yang bisa profit segitu gitu kan. Terus dalam artian duduk doang, dia harus mengelola, dia cukup main handphone doang gitu kan, dia pasang sell dengan 8 posisi, 2 posisi pasang satu lot, dia udah profit 25 juta sehari. Nah maksudnya kayak tradingnya masih simple gitu kan. Yang ngebikin rumit itu kita pribadi karena kita gak punya plan tradingnya. Sekali lagi plan trading itu sangat penting, edukasi sangat penting. Jadi teman-teman buat yang mau masuk ke dunia trading, ingat siapkan mentalnya, siapkan modalnya gitu kan. Bener-bener edukasi juga harus disiapin. Dan kalau kita masuk ke Didimek, yuk kita diskusi bareng-bareng bersama mentor-mentor yang lain. Kita ciptain gimana caranya kita mendapatkan profit yang lebih besar. Kalau ngomongin rugi ada gak? Jawabannya ada. Tapi kita batasi nih, kerugiannya di berapa gitu kan. Kerugiannya di berapa? Insya Allah tradingnya biar enak. Gitu teman-teman. Jual sama Kea. Ada yang mau bertanya? Ya nih. Bagaikan roda yang berputar tidak selalu bagaikan roda yang berputar tidak selalu di atas dunia trading. Ya, setuju Mas Orban, Mas Damon. Benar. Ya karena berputar lah ya. Kayak gitu. Kalau nggak berputar nggak ada. Benar banget. Berputar ya gitu. Keren nih webinar hari ini, mantap. Gitu ya Mas Eko, ada Pak Peri juga nih. Oh ya Pak Peri, ngomong-ngomong nanti kita bakal ada acara roadshow ke Jakarta ya. Insya Allah minggu depan. Insya Allah minggu depan nanti dikabarin lagi ya. Oh ini nanti kita ketemu silaturahmi di sana. Buat yang ada daerah Jakarta, Bandung, Jabodetabek lah intinya di Dimek. Insya Allah minggu depan kita bakal ada roadshow ke Jakarta, di Jakarta Pusat rencana ya. Kalau misalkan nanti udah jadi udah selesai nanti saling dikabarin lagi. Kita ketemu di sana. By the way, sekarang udah masuk ke 1 jam. Udah nemenin teman-teman trader di luar sana. Terima kasih atas waktunya, terima kasih yang udah ngedengerin dan yang sampaikan. Terima kasih juga telah meluangkan waktu. Oke. Waduh mantap, siap. Indonesia aja belum ke jalan semua. Kalau ke Eropa biasanya kita ini jalan-jalan doang kalau ke Eropa. Kalau ke Eropa kayaknya kita harus explore bahasa Inggris. Siap, benar. Bisa. Ya betul. Sekali lagi pokoknya terima kasih buat waktunya buat teman-teman. Semoga sekali lagi kita di sini bukan menggurui, Tapi kita berdiskusi gimana caranya untuk menjadi seorang trader yang baik dan bijak. Saya Relly Zepa, saya Kolepa. dan tentunya ada coach kita, Sol Netra, dan terima kasih Dan jangan lupa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman. Thank you teman-teman. Perfect. Nah,